Berarti klaim Nabi Muhammad itu, apakah Nabi Muhammad yang ngomong, halo, aku adalah Nabi, atau di situ orang, wah ini kayaknya bukan manusia biasa deh, ini prophet, ini Nabi. Nah ini menarik. Nah jadi pengetahuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang nantinya menjadi Nabi dan Rasul terakhir, itu justru bukan didapatkan pertama kali oleh Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena itu Nabi Muhammad diperlakukan biasa aja oleh keluarganya. Meskipun terlihat sesuatu yang spesial sejak kecil pada bayi ini. Di antaranya misalnya ketika Nabi Muhammad lahir itu menyusui sebentar, kemudian air susu bundanya yang bernama Sayyidah Aminah itu habis. Sehingga kemudian ada orang-orang dari luar kota yang pergi ke Mekah pada saat itu untuk menjual air susunya. Nah, Nabi Muhammad karena keluarga miskin, nggak ada yang menawarkan air susunya. Hingga kemudian onta milik satu rombongan keluarga yang mau menjual air susunya, ini lari dan pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Dan akhirnya dia sadar, oh bayi itu kasihan ya. Akhirnya dia memberikan air susunya kepada Nabi Muhammad. Walaupun tetap bayar, tapi muncul awalnya dengan rasa kasih. Tapi dia kan tetap punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad kecil, diajak berdagang sebagai pembelajaran oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Nah, itu bertemu dengan seorang rahib atau pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian sebagaimana dia yakini dalam agamanya. Yaitu Nasrani pada saat itu. Nah, akhirnya diberikan informasi, jaga anak ini baik-baik karena dia calon Nabi dan Rasul. Makanya kemudian diperlakukan beda tuh saat itu. Dilindungi karena ini calon Nabi dan Rasul. Dari mana pendeta itu tahu kalau wah nampaknya ini Nabi? Karena ciri-ciri kenabian yang dia dapatkan dari kitab sucinya itu ada pada sosok ini. Nah dari situ kemudian Nabi mendapatkan wahyu. Beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan kemudian beliau mendeklarasikannya sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati.